Masuk ke bulan Desember, kita buka yang terjadi di tiap minggunya. Ada apa sih di zodiak terpilih ya? Buka dari keadaan, terus kartu konfirmasi, terus saran mungkin ya dari keadaan yang terjadi di tiap minggunya. Dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat di bulan Desember 2025 ini ada apa? Kita buka sama-sama buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini, acak dulu ya. Halo, buat zodiak Capricorn. 3 energi 4 dari minggu ya, minggu pertama sampai minggu keempat ada apa aja sih buat zodiak Capricorn di energinya. Kita buka sama-sama Capricorn di setiap minggunya. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya bijak dalam menawarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar gak gagal paham. Capricorn, ini energinya ya, kita buka sama-sama. Kita buka dulu dari keseluruhannya ya di bulan Desember ini. Jadi Capricorn ada apa sih? Ini keberuntungan, perubahan. Sesuatu yang kita usahakan bisa berbuah. Keberuntungan gitu ya. Kadang kita nggak nyangka, ini bisa nggak ya? Cobain gitu. Ternyata bisa. Itu opportune. Jadi nggak usah takut ya. Apa yang mau diusahakan, apa yang mau dilakukan, lakukan aja gitu. Sesuai dengan instingnya gitu ya. Kita buka sama-sama Capricorn di minggu pertama ada energi apa sih minggu pertama buat zodiak Capricorn. Ini kita buka dulu energinya, terus nanti buka sama kartu konfirmasinya ya. Ini ada desan, ada keberuntungan, ada rencana, suatu rencana yang akan menemukan keberhasilan, itu desan. Ada Emperor, di minggu kedua ada energi Emperor, keberanian. Di minggu ketiga ada energi menunggu. Di minggu terakhir ada energi jalan. Capricorn, ini dari keseluruhan baik ya. Jadi kitanya harus semangat aja, harus ngusahain gitu ya, biar keberuntungan itu datang. Karena emang semua energinya baik gitu ya. Kita buka pakai kartu konfirmasi, dimulai dari desan. Ada rencana di minggu ini. Capricorn udah ngelakuin rencana apa sih di minggu ini gitu ya. Ini minggu pertama lagi berjalan energinya. Jadi Capricorn yang lagi ngerencanain sesuatu, mudah-mudahan ada keberhasilannya ya. Karena desan itu sebagai keberhasilan dari rencana, itu apa yang kita rencanakan. Di situ kita menemukan keberhasilannya. Chariot tentang perubahan, tentang jarak, tentang kemajuan. Ada chariot, ada kemajuan. Ada ya, harus udah saatnya Kak, chariot mah dari alam gitu ya, dari keadaan untuk kita menuju perubahan. Ada cinta, ada developer, ada King of Cup. Cuman yang ngalangin ini semua, dude, kitanya mau memulai tapi ini ya, kayak gini Kak. Ini menuju ke sesuatu yang baru ya. Rencana Capricorn untuk buka lembaran barukah di minggu pertama, ada keinginan gitu ya. Ini aku pengen punya lagi hubungan, atau pengen apa gitu yang berbentuk perasaan, menyatukan perasaan, punya hubungan ya. Cuman kok kayak ragu karena ini masih belum ada ikatan, perasaan udah gede gitu, tapi belum yakin ini bisa nggak gitu, ini bener nggak, kayak nggak yakin ini apakah ada cinta di sana gitu ya. Padahal gimana kalau cintanya tertutup sama komitmen kita belum maju. Ini tentang cinta. Kita buka, lihat aja lah sarannya seperti apa. Apakah seseorang yang diinginkan ini sama, merasakan hal yang sama gitu, masih tetap bertahan. Mudah-mudahan bisa ya. Apapun yang direncanakan, apapun yang diinginkan Capricorn di awal bulan apa ini, awal bulan Desember, mudah-mudahan terwujud. Ini Ace of Wands, sesuatu yang kita usahakan, sesuatu yang kita jaga. Five of Pentacles, tentang target tujuan. Ada kesedihan di sini. Ace of Wands, Five of Pentacles, Nine of Swords. Ini kita kayak ngerencanain sesuatu, ngejaga sesuatu gitu ya. Cuman kok susah banget targetnya. Yang bikin susah sebenarnya pemikiran kita sendiri ya. Kita kayak sedih teh mikirin seseorang di sana bener sayang nggak gitu ya.
tanpa action gitu, tanpa kita maju. Sampai kapanpun kalau energinya kayak gitu nggak akan tahu gitu apakah dia emang benar sayang atau enggak. Jadi kita harus maju aja lah daripada kepikiran terus jadi sedih gitu ya. Ini desan juga ada rencana, ada keberhasilan, harus berani, harus yakin ya. Ini yang ngehalangin keadaan ini cinta. Kita merencanakan mau punya keberanian buat saat ini untuk maju, tapi belum sepenuhnya gitu. Apakah seseorang di sana senang atau enggak? Takut kita udah ngasih di sana nggak senang gitu. Cuman sebenarnya harus dicoba, kayak harus dicoba karena ini masih gini. Seseorang di sana sebenarnya masih bertahan sama keadaan dia. Cuman kalau kita nggak ngusahain, kalau kita nggak berusaha, jadi ya Capricorn nggak akan tahu apakah seseorang di sana ada rasa atau seseorang di sana nggak tahu Capricorn punya rasa atau enggak. Kalau udah tahu Capricorn punya rasa kan kesananya tinggal dianya mikir memperbandingkan gitu ya, mau gimana mau kemana. Seperti itu ya energi di minggu pertama kitanya. Mungkin dari rencana ini mudah-mudahan ada keberhasilan. Kalau mau menunjukkan sesuatu sama seseorang tentang perasaan dia lakukan di minggu pertama, ada kesempatan. Walaupun seseorang di sana masih bertahan, tapi seenggaknya kita ngasih tahu gitu ya kalau kita ada rasa ke seseorang di sana. Seperti itu energi minggu pertama kita tutup Capricorn. Lanjut ya ke energi minggu kedua. Di zodiak Capricorn ada Emperor, ada keberanian. Keberanian seperti apakah di energi ini? Kita buka sama-sama. Mana energinya ini ya. Tentang keberanian Capricorn. Beranikah Capricorn? Seberani itukah gitu ya? Terus keberaniannya dari hal apa gitu, tentang apa, kita buka sama-sama. Keberaniannya dari hal apa, tentang apa, ini kebaikan-kebaikan yang datang, akan ada kebaikan yang datang di energinya. Jangan takut, ini kebaikan akan datang, terus energi keberlimpahan, kemenangan. Dari masalah-masalah yang terjadi ya, kita di minggu kedua kayak mau nyelesain masalah apa gitu. Ini ketemu Kak keberhasilannya tadi, keberuntungannya well opportune. Mungkin di bulan Desember ini bulan yang baik untuk zodiak Capricorn menuju ke kemenangannya, menuju ke kebahagiaannya. Karena apa? Targetnya ini dari masalah yang banyak ini kita bisa buat ngelewatin semua permasalahannya ya, bisa buat ngatasin semua permasalahannya di sini. Nah, ada cinta, ada developer, ada gini, cinta developer di keadaan kalau kayak gini. Semua akan mudah kalau emang di situ udah jodohnya gitu ya. Jadi apapun yang jadi masalahnya ini bisa diatasin Kak, asal kitanya punya keberanian maju. Gop Kak, walaupun mungkin gini ya, kayak mau ngebuka maju ke depan, tapi kitanya kayak yang malas buat ninggalin keadaan sebelumnya. Lebih ke bukan malas sih, lebih ke orang gimana sih kalau mau ninggalin kenangan gitu ya. Ini ada kenangan masa lalu di sini, nggak susah buat ngelepasinnya. Tapi hari ini gitu ya, di minggu kedua ini Capricorn mau nggak mau harus maju, berani maju untuk kebahagiaan berikutnya. Harus full ini energinya ya, ngeiklasin sesuatu yang udah terjadi di keadaan sebelumnya. Ini ada The Devil yang halangin, ada The Devil berarti permasalahan belum juga selesai. Karena keyakinan kitanya belum yakin benar-benar gitu ya. Ini harapan Kak, gini, kalau kita berjanji gitu ya, janji ini yang aku usahakan lah untuk kebaikan gitu ya, untuk kebaikan Capricorn, untuk kebaikan semua. Apapun yang jadi masalah, kalau kitanya berdiri di sesuatu yang benar, pasti akan menemukan keberhasilannya. Masalah-masalah Hermit, dari masalah yang ada kita akan belajar kemana sih, gimana sih harusnya gitu kita lakukan. Mungkin kalau dipikirin terus gitu ya, ini nggak akan ketemu keberhasilannya, malah makin jadi beban untuk kita maju. Tapi di energi ini, ketika kita siap, ketika kita bisa gitu, ketika kita mau untuk maju, jalannya ada. Dari permasalahan yang ada kita bisa belajar harus gimana, mau gimana gitu. Ini sarannya tentang cinta. Sarannya tentang cinta ini gini ya, The Devil The Devil ini bisa hilang ketika kita dari permasalahan yang ada di minggu kedua punya keberanian buat maju. Nanti ada petunjuk mau kemana, harus gimana nya dari Hermit itu gitu ya. Jangan takut, justru kalau diam aja kitanya nanti yang malah terkunci sama pemikiran sendiri, jadi takut buat ngerencanain apapun di depan gitu ya. Tutup aja energinya, kita tutup ceritanya. Di minggu ketiga ada apa? Ini minggu ketiga
Zodiak Capricorn. Nunggu apa sih? Apa yang ditunggu sama zodiak Capricorn? Terus apakah yang ditunggu akan ada keberhasilan kah di energi minggu ketiga ini? Kita kayak nunggu sesuatu gitu, sesuatu yang mungkin bisa buat Capricorn senang, bahagia. Apakah ketemu kebahagiaannya itu? Ini King of Cup yang akan datang di minggu ketiga, kebahagiaan. Bisa aja sesuatu yang kita tunggu udah saatnya kita miliki gitu ya. Cuman ya perjalanannya nggak semudah itu, berat, ada kesedihan di sini, ada terasa berat gitu. Yang halangin ini semua apa sih? So, mudah-mudahan kita tahu, oh, yang bikin berat itu sebenarnya bukan jalan ya, bukan jalan menuju kita ke situ, tapi yang bikin berat itu perasaan kita gitu, kayak yang berat buat ninggalin keadaan sebelumnya. Itu ya yang harus dilakukan. Jadi kenapa harus menunggu sesuatu yang nggak pasti? Di depan ada yang lebih pasti gitu, jadi tinggal maju Kak. Kita buka aja lah minggu pertama. Yang kita tunggu di saat menunggu ini, kesedihan ada gitu, kadang di pikiran saya sedih terus, ini kapan bahagianya sih Capricorn gitu ya. Tentang cinta, ternyata tentang perasaan. Ace of Swords, kadang kita ngerasa nggak mampu karena pemikiran kita sendiri gitu ya. Ikhlasin aja lah, yang udah terjadi ya terjadilah gitu, apapun itu. Kalau emang udah jodohnya, udah haknya gitu, dia nggak bakal kemana. Di energi ini gini, ketika kita mengikhlaskan, seseorang di sana kehilangan sebenarnya, seseorang di sana nanti yang nyari. Ini kalau kita berjalan kayak gini gitu ya, terus aja memikirkan seseorang di sana, ini jadinya racun juga buat kita gitu. Jadi berat ngejalanin keadaan yang harusnya bahagia di depan, tapi karena kitanya masih ketergantungan sama sesuatu hal di keadaan sebelumnya gitu ya, sama perasaan di keadaan sebelumnya, nantinya jadi capek sendiri ke diri kitanya. Padahal di sini well opportune, ada perubahan untuk zodiak Capricorn di energinya, bakal ada perubahan gitu ya. Ini berat buat ngejalanin, berat. Kita maju di depan. Ten of Pentacle, ada kesedihan. Ace of Pentacle. Gini, selama kita masih ngusahain niatan kita baik gitu ya, untuk orang yang disayang, untuk seseorang yang kita sayangi, jalan pasti ada. Jangan punya perasaan, oh ini kayak nggak sesuai dengan apa yang dimau gitu ya, padahal yang diinginkan gini, jangan gitu. Kita ngusahain aja Ace of Pentacle karena jalan rezeki ada. Yang penting kitanya fokus ngusahain, jangan hanya diam nunggu gitu ya. Justru gini, ini tuh energi di minggu kedua kayak kita mau ngusahain, cuman si pasangannya gitu ya kayak yang diam aja, kayak yang jadi masalah di hubungan. Padahal kalau kita berusaha niatannya untuk hubungan itu, jalan ada untuk ngusahain gitu. Seperti itu Capricorn ya. Kita tutup energinya, kita lanjut ceritanya Capricorn. Sekarang di minggu ketiga, di minggu keempat ada Judgment, ada kebangkitan. Ada jalan seperti apa sih di minggu keempat ini? Ada jalan. Jadi sebenarnya kalau Capricorn nyari-nyari jalan di keadaan sebelumnya, di minggu terakhir ada jalannya. Jalan menuju kemanakah ini? Nah, yang pasti menuju sesuatu yang Capricorn idam-idamkan gitu ya. Ini udah saatnya Capricorn bangkit di energinya. Tentang hubungankah sama seseorangkah di sini? Ini Ace of Pentacle. Ketika kita ngusahain sesuatu yang benar, yang baik buat kita, rezeki milik kita ada, nggak akan susah gitu ya. Ada dikasih kesempatan untuk milik rezekinya. Ini Two of Pentacle, mempertimbangkan energinya. Mempertimbangkan padahal ada jalan gitu, kitanya sendiri ikutin perasaan kita aja lah. Soalnya apa ya, ini kalau nggak ngikutin perasaan kita, apalagi dengerin omongan orang gitu ya, maka jadi masalah. Kecuali kalau kita ini ada jalan, kita ikutin aja kata hati kita, maju atau enggak, jangan banyak dipertimbangkan gitu ya. Kalau dipertimbangkan nanti ragu lagi, padahal di sini ada jalan Kak. Sarannya untuk keadaan ini apa sih? Saran nanti ya kita buka. Terasa berat, pantesan gitu ya. Kadang ketika kita ngejalanin kehidupan, gak yakin sama diri kita sendiri gitu ya, mau nanya ke seseorang malah jadi nambah beban ke kitanya. Mending perasaan kita sendiri dulu gitu ya, tenangin dulu perasaan. Nanti ketemu ada dua tongkat, mau ke kiri mau ke kanan gitu. Walaupun kita nggak ngusahain, ini dedet peleburan, melebur sendiri gitu Kak. Yang emang bukan hak kita
milik kita ya ini lebur sendiri gitu. Kitanya mau nggak mau harus maju gitu. Jadi gini, ini ada jalan gitu ya. Kalau kita nggak maju ke jalan itu, mau ngusahain sesuatu di sini, ini ada dedet, ada peleburan, udah berakhir. Jadi mau nggak mau kita harus maju. Kitanya yang harus maju, yang harus ngusahain, yang harus bergerak gitu. Kalau nggak bergerak, kebangkitannya mana bisa berasa. Ini kenapa sih belum juga maju? Karena banyak pertimbangan. Mungkin itu ya yang harus dibuang. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Yang dipikirkan mah sesuatu yang kemarin kita usahakan, apakah ada jalan gitu ataukah emang udah berakhir. Kalau udah berakhir ya kita maju aja. Soalnya kalau tetap mempertimbangkan, kalau tetap masih bertahan di sini, ini apapun yang diusahakan, apapun yang dilakukan, kita nggak akan berbuah. Nine of Cup ujung-ujungnya sendiri gitu ya, harus bisa ngebahagiain diri kita sendiri. Targetnya gini Kak, ini kalau kita nggak masuk ke jalan ini gitu, ke peluang ini di minggu keempat, di sini ada permasalahan. Three of Wands dari tujuannya. Kalau kita masih tetap di sini, soalnya tujuan makin berat gitu. The Emperor Kak, targetnya harus punya keberanian walaupun berat beban ngejalanin. Jadi kayak gini ya, orang tadi dikasih kesempatan buat maju peluang, tapi kitanya masih berat karena yang dipikirkan tujuan ke sini, padahal tujuan di ke sini gitu, tujuan ke arah sebelumnya ini udah ada akhir cerita. Kalau kitanya memaksakan, apalagi punya keberanian untuk memaksakan keinginan yang udah berakhir gitu ya, nantinya ngerugiin Capricorn sendiri di minggu keempat. Mending maju, arahnya kemana, tujuannya kemana, ikutin aja gitu, asal jangan memaksakan sesuatu yang udah berakhir di minggu keempat ya, karena emang ada jalan. Terus ada keberuntungan juga, jadi manfaatkan keberuntungannya untuk jalan kebahagiaan di depan. Seperti itu Capricorn, kita tutup energi-energinya ya. Makasih banyak pokoknya buat zodiak Capricorn dimanapun berada. Kita tutup ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Taru.